Assalamualaikum teman-teman. Cukup terkejut ya. Ada sebuah video, ada sebuah informasi yang membuat kita ini terkejut. Ya lebih tepatnya kemarin lah. Yang dimana Pak Prabowo Subianto, beliau merupakan ya presiden terpilih Republik Indonesia ini ya. Periode 2024-2029. Yang dimana ya kemarin seperti kita ketahui ya bahwasanya beliau ini memanggil beberapa nama-nama tokoh-tokoh penting ya. Nama tokoh-tokoh besar di negeri ini. Dan dari beberapa nama itu teman-teman ya ada yang membuat kita ini ya terkejut ya. Saya pribadi juga sangat terkejut. Ternyata ada di antara nama-nama tersebut ada satu nama yang ya cukup ya kontroversi juga yang kita bahas kemarin ya. Ya entah ya tujuan apa beliau ini memanggil dari ke beberapa tokoh ini ya, tetapi dugaan kuat ya menurut analisa kita ya bahwa dipanggilnya beberapa nama tokoh ini untuk datang menghadap ke Pak Prabowo itu salah satunya adalah ya, dugaan saya ya, itu untuk ditunjuk sebagai menteri di era kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Sebenarnya ya itu sebenarnya hak prerogatif Pak Prabowo ya. Dan kita sebagai rakyat biasa ya hanya bisa sepenuhnya mempercayai ya kepemimpinan itu kepada Pak Prabowo Subianto. Ya terlepas beliau mau menunjuk siapa, mau memberikan amanah yang penting di negara ini untuk siapa ya itu adalah hak prerogatif Pak Prabowo Subianto. Cuma teman-teman saya cukup tertarik membahas hal ini ya sebab di tengah ramainya ini spekulasi, asumsi-asumsi di tengah masyarakat kita tentang wah kayaknya nih Pak Nasaruddin Umar ini akan ditunjuk sebagai Menteri Agama nih ya. Ada begitu banyak reaksi. Ya ada reaksi yang setuju dan tidak sedikit juga orang yang menolak. Ya, bahkan ada yang berasumsi bahwasanya aduh kok Menteri Agama jangan-jangan seperti ini. Kalau ini betul-betul jadi Menteri Agama waduh nggak ada bedanya sama yang menteri kemarin kan ya, yang menteri saat ini. Makanya atas dasar hal inilah ya saya cukup tertarik untuk membahas hal ini. Ya, saya cukup tertarik untuk membahas hal ini teman-teman. Tetapi sebelum kita membahasnya lebih lanjut teman-teman, mungkin lebih baiknya kita mendengar ya pernyataan langsung dari Pak Prabowo Subianto tentang sebenarnya apa sih tujuan beliau ini memanggil nama-nama tokoh-tokoh ini ya ke rumah beliau, menghadap beliau. Nah, coba kita simak teman-teman. Sebenarnya proses ini sudah berjalan lama ya. Kita adakan pemantauan, diskusi. Jadi sudah lama teman-teman ya dibahas. Dan sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Iya. Jadi sebelum ini ternyata mereka-mereka yang dipanggil ini sudah menyatakan ketersediaannya untuk membantu kepemimpinan Pak Prabowo Subianto teman-teman. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi. Mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Nah itu dia tadi teman-teman ya jawaban dari Pak Prabowo Subianto. Dan saya rasa ya bisa kita simpulkan ternyata tujuan dari Pak Prabowo Subianto itu memanggil nama tokoh-tokoh ini ya itu kurang lebih adalah ingin sekedar memastikan ya kamu sanggup nggak membantu saya, kamu sanggup nggak bersama saya untuk membangun negeri ini ya kurang lebih seperti itu bahasanya ya. Artinya ya kembali teman-teman bahwa sekali lagi ya penunjukan menteri itu merupakan hak prerogatif Pak Prabowo Subianto ya terlepas di belakang itu ada mungkin ya berbagai macam kesepakatan politik ya itu adalah hak sepenuhnya Pak Prabowo Subianto dan kita sebagai rakyat biasa ya hanya bisa untuk mengikuti dan hanya bisa untuk menerima keputusan. Nah sekarang mari kita simak dan dengar penjelasan dari Imam Besar Masjid Istiqlal mengenai pemanggilan beliau untuk menghadap Pak Prabowo Subianto. Nah, mari kita simak videonya. Tiba-tiba saya dapat undangan dari kelompok ini. Beliau memang ternyata diundang langsung teman-teman ya oleh Pak Prabowo Subianto. Ya. Saya diminta untuk membantu beliau. Pak Prabowo meminta beliau untuk membantu kepemimpinan beliau teman-teman. Untuk kepemimpinan beliau yang akan datang. Iya. Ya, saya tidak jauh dari keseharian saya ya. Tuh, ya ketika ada wartawan bertanya apakah memang nanti yang ditawarkan ini adalah Kementerian Agama Pak, maka Pak Prof Nasaruddin Umar mengatakan ya kurang lebih setidaknya tidak jauh lah dari bidang beliau, keseharian beliau. Ya maka inilah teman-teman ya asumsi kita menguat bahwa ya kemungkinan besar dugaan saya kuat bahwa beliau ini akan ditunjuk sebagai Menteri Agama di era kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Ya. Ya, nantilah beliau yang
makanya dijelaskan. Iya. Tapi alhamdulillah. Baik teman-teman, itulah tadi ya apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Nazaruddin Umar mengenai kedatangan beliau ya, dipanggilnya beliau untuk menghadap ke Pak Prabowo Subianto. Seperti yang kita dengar tadi ya, bahwa beliau sendiri pun ini juga cukup terkejut ketika mendapati pemanggilan dari Pak Prabowo Subianto untuk menghadap ke beliau. Artinya teman-teman, kalau kita melihat ke belakang ya, orang-orang yang nggak setuju tentang penunjukan seandainya memang ya dugaan kuat ini, beliau ini akan ditunjuk sebagai Menteri Agama Republik Indonesia di era kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Nah ini banyak orang nggak setuju nih ya, walaupun juga ada orang yang setuju. Nah orang yang setujunya karena mungkin mereka beranggapan bahwa oh cocok nih Pak Prof. Nazaruddin Umar nih orangnya toleransi lah ya, bisa menghargai perbedaan ya. Karena mungkin mereka bercermin dari kejadian kemarin ya tentang penyambutan Paus Fransiskus. Sebenarnya kalau kita mau lihat ya, sebenarnya hal itu tidak menjadi tolak ukur orang itu toleransi atau tidak toleransi. Sebab sekali lagi saya katakan teman-teman ya, soal toleransi itu sudah jelas dalam agama kita. Sudah diatur bagaimana dalam agama kita. Itu sudah jelas. Ya, aturannya juga sudah jelas. Ya, jadi ketika kita mengatakan bahwa perbuatan Prof. Nazaruddin Umar itu kemarin dalam penyambutan Paus Fransiskus, kemudian kita katakan itu adalah toleransi kebablasan ya, itu juga bukan suatu hal yang keliru. Ya, sebab kembali lagi bahwa di dalam toleransi di dalam Islam itu ada batasannya. Ya, ada batasannya. Makanya saya katakan di video sebelumnya ya, yang waktu kita membahas kemarin itu tentang penyambutan Paus Fransiskus, ya kami sebutkan dengan jelas ya, siapapun yang mau datang ke negeri ini ya, entah itu Paus Fransiskus sekalipun siapapun ya, silahkan datang. Ya silahkan datang, kalau Anda mau berkunjung silahkan datang. Ya kami akan sambut. Ya kalau Anda mau melakukan kegiatan Anda di negeri ini, di negara ini silahkan. Dan kami pun juga tidak akan mengganggu hal itu. Ya karena ya kami umat Islam sudah sadar ya tentang nilai toleransi itu. Ya bagi kami toleransi itu adalah membiarkan kalian untuk melakukan ibadah kalian. Ya untuk melakukan prosesi ritual-ritual ibadah kalian di sini. Ya tanpa kami mengganggunya. Nah sebatas itu toleransi dalam Islam sebenarnya. Jadi ketika ada kemudian hal-hal yang dilakukan kemarin seperti penyambutan itu sampai cium-cium kening paus, sampai pembacaan kitab Bible di Masjid Istiqlal, nah, maka harus kami katakan itu adalah sesuatu yang keliru, sesuatu yang kelewatan batas. Ya. Jadi jangan kemudian ada orang mengatakan ketika ada orang yang memprotes hal itu, kemudian dikatakan intoleransi, tidak. Ya. Anda baru boleh mengatakan intoleransi ketika kami atau ada orang umat Islam yang melarang Paus Fransiskus datang ke Indonesia ini dan melakukan kegiatannya. Itu baru kalian boleh mengatakan orang itu intoleransi. Nah, kalau hanya sekedar mengkritik cara penyambutan itu bukan intoleransi. Itu bukan bagian bentuk dari perbuatan intoleransi. Ya. Sebab di dalam agama Islam ya ada konsep yang namanya ya beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, menyuruh kepada perbuatan baik dan mencegah atau meluruskan kekeliruan yang terjadi di tengah masyarakat. Apalagi beliau adalah seorang tokoh, ya, seorang panutan, seseorang yang mempunyai banyak pendengarnya di negeri ini. Kemudian beliau mengatakan bahwa semua agama itu seolah-olah benar. Apapun keyakinannya, apapun agamanya, ketika ia berbuat baik, ya maka dia akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kan artinya menggiring pemahaman bahwa apapun agamanya, ya, apapun sukunya, apapun keyakinannya, maka dia akan masuk surga. Dan inilah pernyataan yang cukup keliru bagi kita umat Islam. Sebab di dalam pemahaman dogma kita sebagai seorang muslim, ya, di luar agama Islam, maka itu adalah agama yang tertolak ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas, ya, innad dina 'indallahil Islam. Itu Allah katakan sendiri di dalam Al-Qur'an, bukan saya mengatakan tetapi Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, kemudian ketika ada orang yang mengatakan bahwa semua agama sama, ya maka hal itu tentu kami harus luruskan. Ya. Tetapi kembali lagi teman-teman, yang namanya politik itu sebagaimana kita ketahui ya, politik itu tidak hanya sebatas apa yang kita lihat nampak saat ini. Ya. Itu hanya bagian kulit luarnya. Dan politik itu tidak sepolos itu teman-teman. Ya. Jadi politik itu ada yang namanya politik di depan, ya, yang nampak. Tetapi ada juga namanya politik di balik layar, di belakang panggung. Dan itu yang sebenarnya politik di situ. Sebagaimana hal ini sudah ditampilkan atau sudah dipraktekkan oleh Pak Prabowo Subianto ya kurang lebih pada tahun 2019. Ketika beliau yang awalnya kita mengetahui ya beliau ini kalah dari Pak Jokowi, kemudian beliau dengan tegas mengatakan ingin melawan. Ya, kan beliau itu dengan tegas mengatakan ingin melawan, ingin memperjuangkan hak rakyat. Tetapi tidak berselang lama justru beliau meredam, menerima hasil keputusan itu. Kan awalnya beliau sempat enggak menerima kan hasil pilpres itu hari. Tetapi dengan jiwa kebesaran beliau, ya
Ya wallahualam, di balik itu mungkin ada strategi yang diterapkan oleh Pak Prabowo Subianto sehingga beliau ya harus lebih memilih untuk menerima kenyataan itu, menerima hasil keputusan itu pada saat Pilpres 2019. Menerima, kemudian mendekati Pak Jokowi, bahkan sampai masuk ke dalam kabinet Pak Jokowi, bahkan menjadi menteri, ya kan? Nah, singkat cerita berjalannya waktu, ya dekat sama Pak Jokowi, singkat berjalannya waktu, hingga pada akhirnya beliau dekat dan disandingkan dengan ya Pak Gibran ya. Pak Gibran Raka Buming Raka. Dan alhamdulillah ya saat ini beliau ternyata akhirnya ya setelah sekian berapa kali percobaan yang beliau lakukan untuk pencalonan presiden, dan alhamdulillah saat ini beliau terpilih. Ya Allah berikan amanah kepada beliau. Ya artinya apapun itu teman-teman, terlepas siapa tokoh-tokoh ini, apa background dari tokoh-tokoh ini yang ditunjuk nantinya oleh Pak Prabowo Subianto, ya maka kita sebagai rakyat harus bisa menerima itu. Ya kita harus, ya nggak ada juga gunanya kita tidak menerima. Kita bisa apa coba? Ya kan? Harus kita menerima. Karena sebagai seorang warga negara yang baik, ya kita harus menerima. Ya, apalagi ya, intinya gini deh, kita harus mempercayakan bahwa Pak Prabowo Subianto itu bukanlah orang yang jam terbangnya itu sedikit, enggak. Pak Prabowo Subianto itu adalah orang yang berpengalaman. Ya, beliau orang berpengalaman, beliau ahli strategi. Ya, beliau mengetahui siapa memang orang-orang betul-betul jiwanya memang NKRI, ya. Beliau bisa membedakan itu mana orang-orang yang betul-betul jiwanya memang NKRI atau hanya sekedar jiwanya mulutnya keluar-keluar NKRI harga mati tetapi jiwanya bukan NKRI harga mati. Ya, beliau tahu. Ya, beliau Pak Prabowo itu tahu. Jadi ya sebagai mungkin ya kalaupun saya pribadi cukup terkejut ya dan bertanya kok bisa, kenapa harus beliau? Ya terlepas dari itu ya saya tetap akan menerima. Ya mau apa coba? Kan kita memang rakyat seperti itu. Ya. Dan satu hal lagi yang penting teman-teman, ya, bahwa kita sebagai rakyat hendaknya kita ini menunjukkan sebagai seorang rakyat yang baik, yang mencintai negeri kita ini. Dan alhamdulillah pemilihan presiden telah selesai dilaksanakan dan hasilnya pun juga telah keluar, dan yang terpilih adalah Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran ya, Raka Buming Raka. Ya terlepas apapun kontroversi yang mengawali hal itu, ya tetapi saat ini sudah terjadi. Dan marilah kita menatap ke depan dan bersama-sama mengawal kepemimpinan Pak Prabowo Subianto ini. Ketika ada hal yang keliru dari kebijakan beliau yang kita kritik. Dan ketika ada hal-hal kebijakan beliau yang baik, maka kita beri apresiasi. Tapi saya ingin bertanya teman-teman, gimana menurut kalian? Ketika memang benar-benar nih Pak Prof. Nasaruddin Umar selaku Imam Besar Masjid Istiqlal, seandainya memang benar-benar ditunjuk sebagai seorang menteri agama ya di era kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Ya apalagi kita mengetahui ya Pak Prabowo ini mengusung tema ya kabinet Zaken. Ya, artinya memang orang-orang yang berkompeten di bidangnya yang beliau pilih. Itu Pak Prabowo Subianto saat ini seperti itu. Bahkan ya kalau kita mengetahui ya, ada pemberitaan yang saya baca, saya dapat informasi Pak Prabowo Subianto itu tidak akan menunjuk seseorang untuk menjadi menteri beliau sebelum orang menteri itu ya, calon menteri itu menandatangani fakta integritas. Coba, luar biasa kan teman-teman? Hanya ada di era sekarang, hanya ada di era kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Ya. Jadi ya kita sebagai seorang rakyat, ya apalagi rakyat biasa, hanya bisa memberikan doa yang terbaik. Ya, kita langitkan doa-doa kita. Semoga kepemimpinan di era Pak Prabowo Subianto ini semakin lebih baik. Ya, negara ini semakin lebih makmur, semakin mudah untuk mencari pekerjaan. Di tengah sulitnya untuk mencari pekerjaan, di tengah serangan begitu besar ya, badai PHK di mana-mana. Ya semoga di era kepemimpinan Pak Prabowo Subianto ini setidaknya sedikit dan lebih baik ya daripada kemarin-kemarin. Ya, dan yang kemarin-kemarin tidak usahlah kita bahas berlarut-larut. Ya kan? Mau sampai kapan kita ini mau bahas yang berlarut-larut, yang lalu-lalu? Ya, adapun yang kemarin-kemarin ya kita serahkan saja sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala mau untuk ya seperti itu ya bisa saja dengan mudah. Tetapi ya kembali lagi bahwa harapan kami sebagai rakyat biasa yang melalui video ini ya kami sampaikan kepada Pak Prabowo Subianto bahwa ya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing Anda Pak, ya memudahkan langkah Anda dan menguatkan pundak Anda dalam memimpin bangsa ini, bangsa yang besar ini. Ya bukan bangsa yang kecil. Dengan segala keruwetan, kemasalahan dan problematika yang begitu besar di dalamnya dan begitu banyak. Ya. Dan kita tetap berdoa teman-teman. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing beliau. Ya sehingga beliau ini tetap menjadi seorang presiden yang amanah. Menjadi seorang presiden yang betul-betul hatinya itu ya benar-benar NKRI harga mati.
Ya, tidak sembarang melakukan hal-hal atau menyetujui sesuatu yang justru itu membuat kerugian bagi bangsa kita sendiri. Ya, mungkin cukup demikian teman-temannya video kali ini. Seperti biasa insya Allah kita akan bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.